Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Fatona. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang biomekanika. Pengukuran. Dalam fisika, pengukuran kuantitas yaitu sistemnya sistem internasional atau SI. Sedangkan dalam fisika kedokteran, satuannya non-standar. Contoh pengukuran dalam fisika kedokteran, yang pertama, pengukuran tekanan. Dalam pengukuran tekanan, satuannya yaitu Newton per meter kuadrat atau Dyne per sentimeter kuadrat atau Pound per inch kuadrat. Selanjutnya pengukuran tekanan darah dalam milimeter air raksa. Selanjutnya adalah pulse rate atau pulsogium atau pendulum sistem untuk mengukur pulse rate penderita. Proses pengukuran. Proses pengukuran ada dua. Yang pertama, proses pengukuran pengulangan. Proses pengukuran pengulangan melibatkan sejumlah pengulangan per detik, per menit, per jam, dan seterusnya. Contohnya, pengukuran pernafasan setiap 15 kali per menit atau denyut nadi setiap 70 kali per menit. Selanjutnya, proses pengukuran yang tidak diulang. Proses pengukuran ini dilakukan sekali terhadap individu. Contohnya, mengukur substansi asing yang dikeluarkan lewat ginjal atau potensi aksi dari suatu sel saraf. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Gaya. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya gesek. Gaya gesek yaitu jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya benda atau arah gaya luar. Contohnya pada makhluk hidup yaitu gaya pada persendian atau gaya pada pelumas tubuh. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Selanjutnya, keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Keseimbangan benda tegar terbagi dua. Yang pertama, keseimbangan statis. Keseimbangan statis adalah keseimbangan pada posisi tetap. Contohnya, berdiri satu kaki di atas papan keseimbangan atau berdiri satu kaki. Selanjutnya, keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis adalah keseimbangan pada posisi bergerak. Contohnya pada gambar berikut. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Selanjutnya, momentum. Momentum adalah besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V. Contoh momentum pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, serangan dan tangkisan, yang kedua, bergerak cepat, yang ketiga, mendarat dari lompatan. Selanjutnya, kekekalan energi. Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah, ia akan tetap sama.
Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Contohnya, energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik dalam ledakan dinamit. Sedangkan, kekekalan energi dalam tubuh manusia, yaitu energi dalam bentuk apakah yang dapat kamu temukan dalam tubuh manusia? Dengan tangan kananmu, pegang dan rasakan bahu kirimu. Saat melakukan gerakan sederhana ini, kamu terlibat dalam perubahan energi potensial kimia yang tersimpan dalam tubuhmu menjadi energi kinetik berupa gerakan tanganmu saat melakukan usaha. Apakah bahumu terasa hangat oleh tanganmu? Sebagian energi potensial yang tersimpan dalam tubuhmu digunakan untuk menjaga suhu dalam tubuh konstan. Sebagian besar energi juga diubah menjadi panas yang terbuang ke lingkungan sekitar. Walaupun istirahat, orang memerlukan perubahan energi. Selanjutnya, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk mengandalkan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban, dengan mengabaikan gaya gesek yang timbul. Maka, kerja yang dilakukan oleh beban besarnya akan sama dengan kerja yang dilakukan pada beban. Contohnya, otot dan rangka bekerja bersama-sama pada saat seseorang melakukan gerakan. Pada saat kamu melakukan suatu aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Bicep berkontraksi dan tricep berelaksasi disebut sebagai tuas. Selanjutnya, elastisitas. Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan disebut dengan benda elastis. Contohnya pada kehidupan sehari-hari yaitu pada sarang laba-laba. Jaring laba-laba memiliki elastisitas yang luar biasa. Hal ini berkaitan dengan tegangan dan renggangan. Tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya yang dialami jaring dengan luas penampangnya. Laba-laba membuat jaringnya sesuai dengan ukuran makhluk-makhluk yang hendak ditangkapnya. Laba-laba Amerika Selatan misalnya, membuat jaring dengan bukaan sempit untuk memudahkan penangkapan semut putih yang keluar mencari sarang baru di bulan September. Jika ingin berburu kupu-kupu besar, laba-laba ini memperluas bukaannya dan menambah kekuatan serta elastisitas jaringannya. Sudut jaring pun berubah tergantung jenis mangsa yang ingin ditangkapnya. Ini untuk mengurangi kerusakan dan meningkatkan kapasitas penangkapannya. Baiklah, sekian pembahasan bab 1 tentang biomekanika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.